Pemirsa, miris seorang siswa berkebutuhan khusus berusia 15 tahun diculik. Penculikan yang terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan ini bahkan dilakukan langsung oleh wali kelasnya sendiri. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak tidak luput dari tindak penculikan seperti yang terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan. Diketahui jika korban berinisial N ini berjalan ke arah mobil karena diperintah oleh wali kelasnya bernama Galang. Peristiwa bermula saat kakek korban hendak menjemputnya saat jam pulang sekolah, tetapi korban tidak ada lantaran diketahui korban sudah pulang lebih awal. Ayah korban langsung mendatangi sekolah dan mengecek CCTV dan ditemukan korban pulang sendiri dan masuk ke sebuah mobil di pinggir jalan. Nggak jauh, sekitar 200 meter dari sekolah saya, sekolah anak saya itu kelihatan anak saya itu jalan kaki ke arah sebenarnya ke arah pulang sebenarnya gitu ya. Dan di CCTV yang kedua baru ketahuan ternyata anak saya masuk mobil putih. Kebetulan itu Xenia warna putih, lalu dari situ kita dapatkan plat nomornya lalu kita share ke kawan-kawan bapak polisi. Waktu itu mereka mulai mencari datanya dan alhamdulillah setelah sekian waktu itu mereka dapat datanya, mulai ditrace, akhirnya ketahuan siapa yang punya, siapa yang pinjam, pelakunya siapa, atau yang bawa siapa, yang ternyata yang pinjam namanya Galang. Itu di-share ke saya fotonya dan segalanya. Itu kayaknya di balik kelasnya ini gitu. Usai dilaporkan ke polisi, pemilik kendaraan langsung ditemukan dan dilakukan penyelidikan. Diketahui mobil tersebut merupakan mobil rental yang disewa wali kelas korban. Petugas yang mengetahui lokasi mobil langsung melakukan pengejaran dan berhasil menemukan korban yang tengah disekap di dalam sebuah kamar di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku saat ini sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Tangerang Selatan. Sejumlah kasus penculikan anak masih terus terjadi. Kejadian memilukan tersebut juga marak terjadi di daerah-daerah. Sekolah dan guru seharusnya bisa menjadi rumah kedua dan memberi rasa aman bagi siswa. Guru harus bisa menjadi pelindung dan bukan menjadi bagian dari tindak penculikan. Tim Liputan, B-Universe. Untuk membahas kasus ini, kita sudah bergabung dengan Mbak Retno Listiarti, Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia. Mbak Retno, selamat sore. Selamat sore. Ya, Mbak Retno, ini Anda pasti mengikuti bergulirnya kasus ini. Kalau Anda melihatnya bagaimana, kenapa bisa ada seorang guru kemudian menculik muridnya sendiri? Iya, pertama tentu kita prihatin ya, guru itu kan harusnya orang yang justru ngelindungin anak-anak gitu ya. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, guru itu termasuk kategori sebagai orang terdekat korban. Nah, karena orang terdekat korban, maka di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hukumannya itu akan lebih berat, yaitu ditambah 1/3 dari tuntutan maksimal hukuman. Nah, dengan demikian, maka sebenarnya Undang-Undang ini berusaha ngelindungin anak-anak agar orang terdekatnya itu bukan jadi pelaku, tapi justru jadi pelindungnya. Nah, yang kedua adalah ini kayaknya kasus pertama ya, seorang guru terlibat di dalam penculikan seorang anak, muridnya sendiri. Ini tampaknya baru pertama kali gitu ya, dari beragam kasus yang penculikan yang selama ini muncul. Nah, ini hal yang tentu kita miris, karena anak tuh pasti kalau gurunya yang ngomong, dia percaya. Misalnya ini dijemput orang tua, udah nunggu mobil. Nah, tentu si anak tidak akan pernah curiga. Karena guru adalah orang yang dia kenal dengan baik dan tidak mungkin melakukan kejahatan pada dirinya gitu ya. Jadi kita kan orang tua jadi makin was-was kalau kondisinya seperti ini. Walaupun ini kan oknum ya. Iya, karena kan mungkin selama ini orang tua kemudian lebih waspada ketika jam anak pulang sekolah misalnya. Tapi ternyata dalam kasus ini di tengah jam sekolah begitu, Mbak Retno. Iya, betul. Dikeluarkan di jam 9.15 gitu ya menurut keterangan. Nah, ini memang kita biasanya waspadanya orang asing. Kita waspadanya orang yang anak akan dijemput oleh orang yang tidak dikenal.
tapi ini gurunya sendiri atau orang yang sangat dikenal korban. Nah, memang dalam beragam kasus itu adalah orang-orang yang tidak dikenal atau orang asing yang kemudian muncul menjemput korban di sekolah. Oleh karena itu memang kan ada tips ya untuk menghindari anak-anak dari penculikan itu, memang orang tua disarankan tidak memposting atau anaknya juga tidak memposting di media sosialnya nama sekolahnya. Ini dalam upaya ngelindungin anak-anak. Nah, kemudian yang kedua adalah sekolah biasanya berlapis. Kalau itu yang menjemputnya adalah orang yang tidak dikenal, maka harus ada keterangan dari orang tua. Itu beberapa sekolah swasta menerapkan itu. Saking ya memang biasanya penculiknya orang yang di luar gitu, bukan orang yang dicurigai berada di dalam atau justru malah menjadi wali kelas si korban. Nah, ini ya memang ini unik betul, dan ini pasti kita semua kaget gitu ya. Ini nggak pernah dikira ya. Nah, Mbak Retno, walaupun memang ini adalah disebut tadi orang terdekat ya karena wali kelasnya sendiri, tapi kan kalau kita bayangkan ketika jam sekolah begitu kan ada juga rekan-rekan sesama pendidik, ada satpam juga di sana. Harusnya pengawasan sekolah seperti apa kalau penculikannya itu dilakukan di jam sekolah? Ya, ini pertama kan sering kali ya, dulu ketika saya jadi guru memang ada orang tua yang meminta anaknya dipulangkan lebih dulu, tapi biasanya sih dijemput gitu ya. Lalu ada komunikasi dengan wali kelas, tapi juga dengan guru piket. Jadi nggak tiba-tiba anaknya keluar sendirian gitu ya, seperti dalam kasus ini gitu ya. Kalau dilihat dari CCTV. Yang kedua, ya tentu saja ini ada faktor abai ya dari pihak sekolah dalam melindungi anak-anak. Mungkin dipikirnya itu dijemput orang tua, udah komunikasi dengan si wali kelas dan lain-lain. Saya rasa ini belum berlapis ngelindunginya. Jadi harusnya dibuat satu sistem di mana kalau orang tua itu harus diketahui juga, tidak hanya wali kelas, tapi piket juga mencatat anak itu dijemput siapa, pukul berapa, pastikan itu adalah keluarganya. Dan ada telepon pengecekan. Ya kalau di SMP biasanya ada guru BK itu bisa membantu ya melakukan pengecekan apakah betul anak ini dijemput, dan pastikan yang menjemput adalah orang yang juga dikenal pihak sekolah. Kalaupun tidak, bisa menunjukkan identitas atau bisa bertelepon langsung dengan si orang tua. Kan nggak mungkin ya orang tua itu nggak diketahui nomor teleponnya oleh pihak sekolah. Itu ya, jadi ini ada sekolah yang nggak bisa kecolongan gitu, Mbak Retno? Iya betul, ada abai. Ini sistem perlindungannya kurang kuat nih di sekolah ini gitu. Jadi ini mesti dievaluasi juga sih oleh pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat. Ya, Mbak Retno tadi juga mengatakan bahwa status dari terduga pelaku yang adalah guru ini bisa menjadi unsur pemberat dalam kasus ini. Nah, korbannya juga adalah anak berkebutuhan khusus. Anda melihatnya juga harusnya faktor yang dipertimbangkan nanti? Betul ya, ini sangat bisa diperberat ya. Jadi pertama, pemberatan itu sepertiga kan dari hukuman maksimal. Lalu kemudian kalau anak ini adalah anak berkebutuhan khusus, dia itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59 itu dapat juga perlindungan khusus. Jadi si pelaku harusnya dalam proses hukum ini nanti tuntutannya harusnya jauh lebih besar. Vonisnya juga ini juga dalam rangka menurut saya, karena ini kasus pertama, jangan sampai ini ditiru ya, atau hukumannya rendah sehingga tidak ada efek jera dan bisa terjadi di sekolah lain gitu. Jadi menurut saya ini momentum ya dihukum berat sebagaimana peraturan perundangan. Pertama, ini masih usia anak. Kedua, si pelaku adalah orang terdekat korban, dan yang ketiga adalah korban itu adalah anak disabilitas. Dia kan lebih rentan ya menjadi korban. Tapi harus proses hukum tetap berjalan, tentu sebagai korban juga nanti harus mengikuti ini terus gitu, Bu Retno. Treatment seperti apa seharusnya dilakukan oleh aparat? Pertama, aparat juga harus memfasilitasi, nanti biasa berkontak dengan P2 TP2A atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk pemulihan psikologi korban. Ini korban selama disekap, apalagi anak berkebutuhan khusus, pasti akan ada dampak psikologi. Nah, ini harus dipastikan ya bahwa korban mendapatkan pemulihan. Kedua, ini prosesnya agak panjang karena dia anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian berikutnya lagi adalah nanti kalau korban menjadi saksi di pengadilan, ini butuh perlindungan lagi ya, dan tidak dihadap-hadapan pada pelaku. Itu penting banget nanti ketika dia memberikan keterangan. Oke, tentu kita tidak berharap terjadi kepanikan atau memunculkan ketakutan, tapi kewaspadaan tentu menjadi hal yang penting. Terima kasih Mbak Retno sudah bergabung bersama Berita Satu Utama. Iya.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polri menemukan indikasi pelanggaran atau kecurangan dalam pertandingan sepak bola di Liga 1 hingga Liga 3 yang diduga dilakukan oleh perangkat pertandingan.